nikmat, hangat, kuat, banjir berkali-kali. Rahasia lelaki dewasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, wabil khusus saudara-saudara kami para pecinta dan subscriber channel YouTube Al-Mu'alim Center dimanapun berada, yang tidak lupa dan tidak bosan-bosannya senantiasa kami doakan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kesehatan, sehat walafiat lahir dan batin. Semoga Allah Jalla Jalaluh memberikan rezeki yang melimpah ruah, harta yang barokah, menjadikan anak-anaknya anak-anak yang soleh dan solihah, dzurriyyahnya dzurriyyah yang thayyibah, hidupnya sukses, bahagia dan selamat di dunia dan di akhirat. Amin amin Allahumma amin. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, sebagai lelaki muslim hendaklah kuat, hangat dan juga mampu memberikan kenikmatan, sehingga sang istri banjir berkali-kali setiap saat. Ini adalah sudah menjadi suatu kemakluman, maklum bagi setiap laki-laki yang sudah menjadi seorang suami. Maka dia harus perkasa, harus sehat, kuat jasmani dan rohani. Tetapi sayang nih, lelaki di akhir zaman, terutama umat Islam, banyak yang loyo, banyak yang lemah. Lemah fisik, lemah ekonomi, lemah ilmu, lemah iman, lemah semangat untuk jihad, lemah segala-galanya. Ditambah lagi nih, tambah rusaknya di akhir zaman. Para ustadz-ustadz dan kiai-kiai ini jarang mendidik istri-istri, jarang menasihati para wanita. Akan tetapi justru sebaliknya, para ustadz, para kiai, para ajengan, para tuan guru, para buya ini sering menasihati kaum laki-laki. Padahal kaum laki-laki di akhir zaman ini sudah sangat kebangetan. Saking penakutnya kepada istri-istrinya disebut laki-laki yang solihah. Saking solehnya sehingga disebut lelaki solihah. Penakut. Mengapa? Karena para ustadznya, para ajengan, para kiai, para buya seringnya menasihati kaum laki-laki. Nasihatilah kaum laki-laki, janganlah engkau memperlakukan istrimu seperti ini, seperti itu. Janganlah engkau menyakiti hati istrimu. Hati istrimu harus engkau jaga. Maka ingatlah ibumu, ingatlah adik perempuanmu, ingat. Ini Masya Allah keterlaluan. Sehingga Masya Allah banyak kaum wanita ini yang ngelunjak sampai di atas kepala, mengatur semuanya. Karena apa? Yaitu tadi, para tokoh agamanya saja sudah takut kepada istri mereka masing-masing. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Sehingga ini keterlaluan, sudah keterlaluan. Kalau zaman dahulu nih, ya banyak nih kaum wanita dijajah kaum pria. Itu zaman jahiliyah, zaman peperangan. Para wanita dijadikan budak seks. Kemudian sekarang ini kan zaman kemerdekaan, banyak laki-laki yang soleh. Hanya saja nih, mungkin lemah ekonomi, mungkin lemah ilmu, lemah akidah, lemah fisik. Sehingga banyak kaum laki-laki yang semakin solihah, sekali lagi solihah. Saking solehnya menjadi laki-laki yang solihah. Karena apa? Lebih takut daripada para perempuan. Kalau perempuan yang solihah itu wajar. Tetapi kalau laki-laki yang solihah ini keterlaluan. Oleh sebab itulah wahai saudaraku kaum muslimin wal muslimat, terutama kaum laki-laki, jadilah ar-rijal. Jadilah rijal, para lelaki yang qawwamuna 'alan nisa, mampu mendidik para wanita, mampu mengayomi para wanita, mampu untuk menjadikan wanita itu wanita yang solihah, yang lurus. Karena memang wanita itu tercipta dari tulang rusuk yang bengkok. Yang namanya tulang itu kaku. Kalau seandainya dipaksa untuk lurus akan patah. Tetapi kalau dibiarkan terus nggak pernah dididik, maka tetap bengkok. Bahkan justru sang laki-lakinya akan lebih bengkok daripada para kaum perempuan. Nah ini lagi, sekali lagi ini para ustadz, para kiai, para ajengan, mari kita nasihati para wanita. Di Indonesia itu terutama, mohon maaf nih, banyak kaum wanita yang nggak betah hidup apa adanya. Kemudian ngancam kepada suaminya, saya yang keluar rumah. Akhirnya kerja di pabrik-pabrik. Yang namanya pabrik, pengusaha itu lebih suka menerima karyawan perempuan, karyawati. Mengapa? Karena perempuan itu tidak banyak protes. Karena perempuan tidak berkewajiban mencari nafkah, sehingga menguntungkan pengusaha-pengusaha.
Lah ini sudah di mana-mana nih, pabrik-pabrik, toko-toko, di bahkan dinas-dinas pemerintahan, di perusahaan-perusahaan, di mana-mana banyak kaum wanita yang kerja. Laki-lakinya menjadi pengangguran, tukang antar jemput. Di samping itu mohon maaf nih, karena semakin lemahnya kaum laki-laki, terutama para ustadz, para ajengan, para kiai, para buyanya itu yang ngembik kepada istri mereka masing-masing, tidak mampu untuk menyuarakan kebenaran. Sehingga mohon maaf, mohon maaf, mohon maaf, banyak wanita yang keluar sampai menjadi TKW keluar negeri. Gara-gara apa? Tidak betah hidup apa adanya. Ini sudah rusak, sudah rusak. Oleh sebab itulah, wahai para ulama, para kiai, para ajengan, para ustadz, mari nasihati para wanita. Jadilah wanita-wanita yang qanaah, yang solihah, bukan laki-lakinya terus yang diserang. Ini agama Islam sudah hancur, lebur ini. Agama Islam ini sudah dedel duel. Padahal tugas dakwah itu adalah tugasnya para laki-laki. Kalau laki-lakinya sudah ngembik pada istri masing-masing, agama Islam akan lemah, semakin lemah. Akhirnya para laki-laki hanya disuruh untuk kerja. Turuti kemauan istrimu. Kalau ingin belikan emas, belikan pakaian. Akhirnya enggak ngaji, enggak sempat ngaji, enggak sempat dakwah. Masya Allah. Tsumma naudzubillah. Masya Allah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqullaha fin nisa'i. Takutlah kalian kepada Allah fin nisa'i, di dalam wanita. Fa innakum akhadtumuhunna bi amanatillah, karena sesungguhnya kalian mengambil para wanita itu bi amanatillah, dengan amanatnya Allah. Wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah, dan kalian menghalalkan farji-farji mereka dengan kalimat Allah. Standarnya itu tidak takut pada istri, tidak menyenangkan istri, begitu tidak. Tapi standarnya adalah takut kepada Allah. Jika para laki-laki lebih takut kepada Allah daripada kepada istrinya, maka Islam ini akan jadi jaya, akan mampu mendidik istrinya dengan baik, akan kuat fisik, kuat ekonomi, kuat ilmu, kuat segala-galanya. Sehingga dakwah ini benar-benar diurus oleh umat Islam, terutama yang laki-laki. Wa an Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma taraktu ba'di fitnatan adharra 'ala rijali minan nisa. Kata Rasulullah, tidak pernah aku tinggalkan setelah kematianku, setelah wafatku, suatu fitnah yang lebih berbahaya atas laki-laki daripada fitnahnya para wanita. Jadi sekali lagi nih, ayo para laki-laki muslim, bangkit. Puaskan istrimu, puaskan, baik itu lahir maupun batin. Tapi standarnya kepada Allah, karena Allah, bukan karena istri, bukan karena manusia, bukan karena itu. Jadi kalau manusia itu sudah tahu tentang standarnya itu hanya kepada Allah, saya menyenangkan hati istri saya ini karena Allah, saya memenuhi kewajiban saya ini karena Allah, bukan karena siapapun, maka Islam akan menjadi jaya. Demikianlah, semoga bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab.